Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Semoga Allah Subhanahu wa taala yang kumpulkan kita di masjid yang barakah ini, kumpulkan kita lagi bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di syurga di Al-Firdaus Al-A'la. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita Ahlul Quran, karena Ahlul Quran adalah keluarga Allah dan orang-orang yang khususnya. Jemaah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita pernah mulai tafsir surat Al-Waqi'ah. Kita sampai ayat ke-9. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita Ahlul Quran, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan Al-Quran sebagai syafaat untuk kita pada hari kiamat. Allahumma amin. Kita sudah sampai firman Allah Subhanahu wa taala, wa ashabul maimanati fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'amah. Fa ashabul maimanah, golongan kanan, bagaimana nikmat golongan kanan. Wa ashabul mash'amah, bagaimana susah dan azab orang-orang atau golongan kiri. Ashabul maimanah kanan, ashabul mash'amah kiri. Was-sabiqun as-sabiqun. Ayat yang berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, was-sabiqun as-sabiqun. Dan golongan yang ketiga, yaitu orang yang beriman paling dahulu. Was-sabiqun as-sabiqun, orang-orang yang beriman paling dahulu, yaitu ulama berkata bisa jadi umat-umat sebelum kita. As-sabiqun yang paling dahulu yaitu umat sebelum kita. Ada yang bilang di antara ulama, as-sabiqun orang yang paling pertama masuk Islam di zaman Nabi Muhammad SAW. Jadi sahabat Nabi SAW. As-sabiqun orang yang paling cepat masuk Islam, yang paling awal, yaitu as-sabiqun as-sabiqun. Dan as-sabiqun juga yang paling cepat masuk Islam, paling cepat ikut perintah Allah, paling cepat ikut perintah Nabi Muhammad SAW. Itu semuanya masuk as-sabiqun, yang paling awal, yang paling dahulu. Ulaika al-muqarrabun. As-sabiqun itu orang yang didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi as-sabiqun mereka masuk Islam dulu, paling awal di umat yang sebelum kita atau sahabat. Itu yang paling cepat atau yang paling dahulu, itu ini yang didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulaika al-muqarrabun fi jannatin na'im, di dalam jannat kenikmatan, yaitu syurga kenikmatan. Fi jannatin na'im, syurga kenikmatan. Thullatun minal awwalin, segolongan besar dari umat-umat yang dahulu, yang terdahulu. Wa thullatun minal akhirin, dan segolongan kecil dari umat yang terakhir, yaitu kita. Jadi as-sabiqun itu beda dengan ashabul maimanah. Maimanah itu ahli kanan, golongan kanan, ahli syurga juga. Tapi as-sabiqun itu lebih dekat kepada Allah, lebih tinggi. Nah, itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, as-sabiqun as-sabiqun, orang yang paling dahulu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang yang didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulaika al-muqarrabun fi jannatin na'im, thullatun minal awwalin, segolongan besar dari umat-umat yang dahulu, yang terdahulu. Wa qalilun, adik, jangan main, duduk aja. Mau dengar, tak mau, sudah, ya jauh aja, ya, jangan main-main. Wa qalilun minal akhirin, dan segolongan kecil dari kita ini, dari umat Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kita doa kepada Allah, ya Allah masukkan kita golongan as-sabiqun itu, yang paling dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Thullatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin ala sururin mawduna. Mereka dalam syurga di mana? Ala sururin. Sururin itu dipan, kasur. Mawduna, yang berharta, yang bertahta
dan bermata, bertahta emas dan bermata. Kalau pergi beli kasur di dunia berapa? Kasur kecil aja seperti itu untuk anak kecil sekarang 500.000 untuk anak kecil. 1 juta bisa jadi. Kalau mau beli kasur untuk tidur sama istri berapa Pak? 2 juta, 3 juta, 10 juta bisa jadi. Dan biasa aja, kasur biasa aja bisa sampai 10 juta, 15 juta ada. Itu di syurga. As-sabiqun itu fi jannatin na'im fi sururin sullatun min al-awwalin sullatun min al-akhirin ala sururin mawduna, di atas kasur atau dipan yang bertahta emas dan yang bermata. Ada emas yang hiaskan kasur itu. Ala sururin mawduna muttaki'ina 'alaiha mutaqabilin. Mereka atas kasur itu seperti baring tapi berhadapan, muka sama muka ni, teman-teman ahli syurga, keluarga, mukanya hadap-hadap seperti itu. Tidak ada orang yang belakangnya untuk orang lain, enggak ada. Karena kalau ini seperti di dunia, sakit hati kalau orang ngomong yang lain kasihnya punggungnya atau belakangnya bagaimana, atau berbaling mukanya. Nah, di syurga tidak ada. Mereka berhadap-hadapan gitu. Duduk, kalau masuk syurga Pak, saya duduk seperti ini Pak, depan seperti ini. Semuanya berhadap-hadapan gitu, ngobrol. Dan tidak ada apa itu kesibukan gitu Pak. Ya maaf ya sebentar aja karena ibu saya sakit, enggak ada. Ya kita duduk sebentar aja karena anak saya mau bawa ke dokter, enggak ada. Karena saya mau istirahat untuk pergi kerja esok, enggak ada. Sudah duduk di syurga, tidak ada sibuk. Waktu panjang sekali, nikmat sekali, tidak bosan, tidak sakit, tidak sibuk cari kerja, tidak sibuk cari rezeki, tidak sibuk untuk buat amal saleh masuk syurga, tidak hadapkan dosa-dosa untuk jauh dari neraka. Tidak, sudah selesai. Kerja di dunia sudah selesai. Sekarang di syurga, balasan kenikmatan di syurga. Ala surrin mawduna muttaki'ina 'alaiha mutaqabilin. Mereka berhadap-hadap seperti itu sambil baring, duduk enak. Muttaki'ina 'alaiha mutaqabilin. Tidak ada orang punggungnya untuk orang lain, tidak, berhadap-hadapan. Muttaki'ina 'alaiha mutaqabilin. Terus yatufu 'alaihim wildanun mukhalladun. Wildanun mukhalladun itu anak-anak kecil yang muda, yang tidak menjadi tua sama sekali. Mereka yatufu 'alaihim, mereka keliling orang di syurga itu. Kelilingnya dengan apa? Bi akwabin, gelas-gelas. Wa abariqa wa ka'sin min ma'in, gelas yang dalamnya ada khamar. Kalau di dunia khamar itu haram. Kalau di dunia khamar buat mabuk. Kalau di dunia khamar buat kepala pusing. Kalau di dunia khamar bisa buat orang membunuh orang lain. Khamar bisa buat orang mencuri. Khamar kadang-kadang orang mabuk sampai dia mati memang, ada banyak. Dan ada yang attack ibunya gitu, mau buat jelek sama ibunya gitu. Dia tak, ini perempuan aja, tak tahu kalau ini ibunya, mabuk. Karena itu subhanallah, di zaman dahulu, di zaman Nabi SAW sebelum diharamkan, ya sahabat masih minum khamar. Ketika Allah SWT haramkan, langsung mereka berhenti. Allah SWT ketika haramkan khamar, mereka sudah berhenti. Awalnya khamar itu diharamkan 3 langkah. Jangan dekat untuk salat waktu kalian mabuk. Kemudian khamar itu ada manfaat dan ada buruknya. Manfaatnya berniagaan, ada uang seperti itu. Dan buruknya buat orang mabuk sampai tidak bisa fokus atau sadar apa yang dia buat atau melakukan. Setelah itu diharamkan, sahabat berhenti. Hamzah paman Nabi SAW pernah waktu belum diharamkan khamar,
Ali bin Abi Talib sudah siapkan 2 unta untuk nikah walimahnya, dan semua harta Ali kayak dalam 2 unta itu. Sudah semua keluarkan hartanya, beli 2 unta untuk walimah nikahnya sama Fatimah. Kemudian Ali pergi untuk ambil 2 unta itu untuk sembelih dan masak walimah, dibunuh. 2 unta itu dibunuh, bukan disembelih, dibunuh. Sudah tidak bisa guna lagi dah, maitah, jadi mati gitu, tidak bisa guna lagi, tak bisa masak sudah. Kalau maitah kan tak bisa. Dia tanya, siapa yang buat ini? Katanya, Hamzah, paman kamu, Hamzah bin Abdul Muttalib. Ali bin Abi Talib pergi untuk Nabi SAW, ya Rasulullah, Hamzah bunuh 2 unta saya itu walimah, bagaimana? Nabi SAW pergi ke Hamzah bersama Ali bin Abi Talib. Mereka pergi ke Hamzah, panggil Hamzah, dan Hamzah keluar dari rumahnya. Nabi SAW bersabda, apakah kamu yang membunuh 2 unta itu, wahai Hamzah, yang untuk walimah Ali bin Abi Talib ini? Hamzah buat apa? Lihat mereka dari bawah ke atas seperti ini, dan dia bilang, bukankah kalian hanya seperti budak untuk saya? Ini siapa? Nabi SAW sama Ali. Nabi SAW bersabda kepada Ali, ayo wahai Ali, kita pulang, paman kamu mabuk. Ini sebelum diharamkan khamar. Kenapa ceritakan ini? Untuk kita lihat dari posisi sahabat seperti ini, bisa mabuk, bisa buat dosa seperti ini, tapi ketika diharamkan, sudah mereka tumbahkan khamar di Madinah sampai sudah seperti air di jalan seperti itu. Berhenti semuanya, khamar itu sudah haram, sudah buang semuanya. Orang bisa jadi miskin karena khamar itu tumbah, sudah enggak apa-apa. Yang penting saya buat Allah Subhanahu wa taala ridha dan Nabi Muhammad SAW ridha, seperti itu. Dan khamar buat ini di dunia sampai paman Nabi bisa membunuh 2 unta walimah Ali. Tapi yang di akhirat beda. Yatufu alaihim wildanun mukhalladun biakwabi wa abariqa wa ka'sin min ma'in la yusadda'una anha. Tidak buat pening kepala, tidak pusing kepala, enggak ada. Artinya yang khamar di dunia itu buat kepala pusing. Wala yunzifun, wala yunzifun yani tidak menjadi mabuk. Minum khamar dari sungai, sungai di syurga, sungai khamar. Di dunia orang ikut perintah Allah, ya khamar itu haram, sudah saya tak mau. Pada hari kiamat minum khamar itu dari sungai. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Mathalul jannati allati wu'ida al-muttaqun." Perumpamaan untuk syurga yang dijanji orang-orang yang bertakwa. Fiha anharum min ma'in ghairi asin. Dalamnya ada sungai dari air yang tidak asin, yang tidak berubah rasanya. Wa anharum min labanin lam yataghayyar ta'muh. Minum dari sungai yang rasanya tidak berubah. Yani seperti susu di dunia itu yang murni enak, tidak berubah rasanya. Dan tidak berubah karena kalau lama, kalau susu aja 1 hari sudah busuk, mau minumnya rasanya sudah berubah. Ini sungai rasanya tidak berubah, tidak rusak. Wa anharum min khamrin ladzatin lisyaribin. Sungai khamar, dari khamar enak buat orang yang minumnya. Orang minum khamar itu ladzatin, ladza yani lazat, enak, tidak buat mabuk, tidak buat sakit, tidak buat muntah. Ladzatin lisyaribin. Sungai wa anhar, bukan satu sungai. Anhar itu dalam bahasa Arab banyak sungai. Kalau nahr bahasa Arab, sungai itu kalau satu, ini bahasa Arab sedikit ya Pak. Kalau sungai, satu sungai apa? Nahr. Kalau satu. Kalau banyak, anhar. Jadi nahr itu sungai Nil, misalnya Nahrun Nil. Sungai Furat, Nahr al-Furat. Sungai Kautsar, Nahrul Kautsar. Itu satu. Tapi kalau banyak,
tajri min tahtihal anhar, banyak sungai. Jadi kalau sungai satu bak, kalau satu sungai aja ngomong apa? Nahar, Masya Allah. Masya Allah Pak. 70 tahun Pak? Sudah? 68. Tapi Masya Allah cepat tangkap ilmu. Ini tanda orang kalau belajar ilmu tidak ada kaitan dengan usia itu. Orang Indonesia usia hanya angka ya gitu, hanya apa berapa gitu aja. Tapi otak hati itu yang penting. Ya langsung Masya Allah tangkap. Satu sungai nahar, kalau banyak anhar. Allah SWT berfirman, wa anharun min khamrin, sungai-sungai dari khamar. Dan sungai di syurga itu bukan kecil. Nanti kita lihat sungai di khamar itu di syurga, insyaAllah besar sekali Pak, cukup untuk ahli syurga, tidak habis. Wa anha, ya sungai susu juga tidak habis. Susu di dunia aja 15.000, 20.000 1 liter aja. Di situ anhar, minum aja silakan. Minum air juga di Indonesia harus bayar. Di sana sungai air, Masya Allah gratis. Khamar gratis dan enak. Wa anharum min asalin musaffa, sungai dari madu yang murni. Musaffa murni, kan seperti madu di dunia. Katanya murni, ya mungkin murni, tapi kecil aja seperti ini 500, 300. Pernah ada satu orang buat iklan aja untuk 1 kilo madu, katanya Yaman atau apa, berapa Pak? 1 kilo aja, katanya 1,5 juta. 1 kilo Pak, 1,5 juta, Masya Allah. Jadi di syurga tidak ada juta dah, enak. Tak usah sibuk dengan rupiah itu, dolar berapa, rupiah itu punya uang berapa, mau beli apa, cukup gajinya enggak, dah pusing kepala itu sudah selesai. Di syurga itu enak, baring atas kasur sama-sama, berhadap-hadapan. Ada anak kecil datang yang lucu, ambil gelas-gelas, dalamnya ada khamar, minum dari khamar itu, tidak mabuk, tidak sakit, enak. Lazzatil lisyaribin. Wa anharu min asal musaffa, sungai-sungai madu yang murni, tidak bayar, minum aja sampai enak. Sudah bosan dengan madu, dan syurga tidak ada bosan, cuma ganti nikmatnya aja. Ya sudah makan madu, minum madu, enak, tidak bosan, tapi mau coba yang lain gitu. Itu sampai kapan Pak? Ya misalnya kalau di dunia orang satu hari pergi hotel, duduk di hotel itu 1 hari, 2 hari, 1 minggu, kasih orang tinggal di hotel yang paling enak atau rumah yang paling mewah, yang paling indah, 1 minggu atau 2 minggu, tidak keluar dari rumah sama sekali, tapi makan, minum, apa yang dia mau, tidur, pasti dia bosan. Ya Allah bosan ya, saya mau keluar dari rumah ini. Padahal rumahnya sudah mewah Pak, enak sekali. Dalamnya ada AC, ada makanan, ada buah-buahan, tapi tidak tahan lama gitu. Ya apalagi gitu, mau keluar aja, saya tak tahan. Tapi di syurga beda Pak, tidak bosan orang di syurga. Karena pernah ada yang tanya, jadi di syurga makan, minum, tidur gitu aja, hubungan sama bidadari, sama istri gitu aja, tak ada sampai kapan gitu? Ya mau apa sampai kapan? Mau mati lagi? Tidak ada mati di syurga. Ya pertanyaan, memang pertanyaan mungkin banyak orang fikir seperti ini. Di syurga itu sampai kapan gitu? Tidak bosan? Nah, tidak bosan. Kenapa? Subhanallah, kadang saya fikir ini dulu ya, waktu kecil sedikit saya fikir ini, saya bagaimana gitu? Bagaimana? Sampai saya tanya ayah saya, ibu saya sama kakak ibar seperti itu, baru menjelaskan gitu. Kalau nikmat itu lama-lama orang sudah bosan, setelah itu jadi apa itu? Kata mereka, sudah bosan akan tambah nikmat. Yani orang dalam kenikmatan dalam syurga Pak, sudah setiap hari itu, setiap saat itu nikmatnya tambah lagi. Ya, berapa lama tambah lagi nikmat, tambah lagi nikmat, tambah lagi nikmat. Ya sampai kapan tambah nikmat itu? Tidak ada batasan.
Saya bilang bagaimana? Pasti ada batasan nikmat itu. Katanya bersama Allah Subhanahu Wa Taala tidak ada batasan. Kenapa? Karena Allah Subhanahu Wa Taala Maha Kuasa. Allah Subhanahu Wa Taala Maha Mulia, Maha Kuat, Maha Kaya. Bukan seperti kita kasih anak kita, ini yang kita bisa kasih kamu gitu. Misalnya mau kasih mobil, tak bisa kasih kamu mobil lebih dari ini, mahal dari ini. Atau sudah ganti mobil yang baru, BMW sudah. Saya tak punya uang lagi ya, dek. Ini mobil yang saya bisa kasih. Ini untuk orang yang kaya. Dah kasih anaknya mobil yang paling mahal, tak bisa kasih lagi gitu. Ada batasan gitu. Tapi di syurga nikmat itu tambah selama-lamanya, kekal di syurga, tidak keluar dari syurga, saudara-saudaraku, tidak keluar dari syurga. Karena itu Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, khalidina fiha, mereka kekal di syurga, tidak keluar dari syurga, tidak bosan, tidak sakit, tidak miskin, tidak sedih, tidak diganggu siapa-siapa, tetangga enggak jadi, tidak diganggu istrinya, ada bidadari lagi, tapi istrinya tak bisa marahin dia. Jangan marahin di syurga, di dunia dan di syurga lagi dia. Seperti pernah ada satu orang, saya bilang hum wa azwajuhum, orang yang di syurga itu bersama istri-istri mereka, bersama pasangan-pasangan mereka. Hum wa azwajuhum fi zilalin 'alal araiki muttaki'un, mereka di atas kasur baring sama-sama gitu sama istrinya. Itu pada waktu itu, maaf Syekh, iya, sama istri siapa? Itu. Ya sama istri Pak, maksudnya orang kalau Pak masuk syurga sama istrinya, sama istri saya di syurga, katanya. Iya Pak, sama istri. La haula wala quwwata illa billah, katanya. Kenapa Pak? Ya Allah, jadi saya susah di dunia dan susah di syurga, kata. Kenapa Pak gitu ya? Tak susah juga di dunia. Ya Allah susah. Jadi susah di syurga juga. Saya sabar supaya saya masuk syurga dan istirahat. Pak, istri di syurga itu beda. Istri Pak di dunia, kalau ada kekurangan apa-apa, kekurangan cantik, kekurangan akhlak, kekurangan agama, semuanya itu di syurga sudah tidak ada. Sempurna, katanya. Enggak, istri saya tidak bisa berubah, katanya. Di syurga pun sama, katanya. Enggak Pak, sudah. Kalau masuk syurga, istri itu akhlaknya berubah, agamanya sudah. Syurga Pak, tidak ada kesedihan. Istri tak mengganggu, istri tak marah lagi. Istri saya akan marah di syurga juga, Syekh, saya tahu istri saya, katanya. Dia serius itu, dia ngomong tak bisa, rasa tidak bisa gitu, tak bisa istri itu berubah gitu. Sampai ya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Nabi SAW bersabda gitu Pak, di syurga orang beda, usia semua orang itu sama, 33 tahun. Perempuan tidak ada sakit, tidak ada yang gemuk, tidak ada yang jelek, tidak ada, semuanya cantik, putih, semuanya sempurna itu Pak di syurga sudah. Hum wa azwajuhum, Allah Subhanahu Wa Taala firman di surat Al-Waqi'ah ini, la yusadda'una anha wa la yunzifun, yakni mereka tidak menjadi pusing kepala atau pening kepala, dan mereka tidak menjadi mabuk. Jadi sungai-sungai di syurga, nikmat, lazat, tidak rusak, tidak merusakkan sehat, tidak merusakkan otak, sempurna gitu. Kemudian ayat yang berikutnya Allah Subhanahu wa taala firman, wa fakihatin mimma yatakhayyarun. Wa fakihatin, yakni buah-buahan, mimma yatakhayyarun, dari apa yang mereka pilih. Yakni di dunia kadang orang masuk mau beli buah, mau durian Pak misalnya, masuk nafsunya itu mau durian, seleranya mau durian saat ini. Berapa Pak durian? 200.000. Waduh mahal ya. Iya, ini bukan musimnya Pak, tapi enak ya, pisang aja gitu. Jadi pilih durian tapi tak bisa beli di dunia, mau durian tapi tak bisa. Mangga,
Kalau musim mangga 1 kilo 10.000 di pinggir jalan. Kalau tak musimnya 1 kilo 40.000, 50.000 bisa jadi. Mau beli mangga, berapa mangga? Ya 40.000, 50.000. Ya usah, udah nanti aja gitu. Ambil apa-apa yang lain tuh, yang bisa beli. Tapi di surga, wafa, ini semuanya ayat ini Pak buat orang semangat, buat orang tidak fikir dunia, buat orang sabar tentang kekurangan apa-apa. Ketika dia dengar wafakihatin mimma yatakhayyarun, kalau saya pergi toko buah mau beli buah-buahan, saya lihat mahal-mahal seperti itu. Untuk beli, kadang-kadang beli ini sedikit, ini sedikit, ini sedikit. Ini juga ciri khas Indonesia. Beli sedikit sudah 300 gitu. Ya 300. Bagaimana 300? Hitung ini sama ini aja 300. Dulu teman ngomong, orang Indonesia juga, katanya kadang masuk sama istri itu tak beli apa-apa 1 juta habis. Kalau masuk supermarket atau apa, tak usah sebut nama, mereka fikir nanti kita buat iklan. Beli apa, buah-buahan sama makanan sayur atau apa seperti itu aja, minyak, apa, beras, yang basic-basic itu aja, telur, sudah 1 juta katanya. Ini dulu, sekarang bagaimana lagi? Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa fakihatin mimma yatakhayyarun." Mau buah yang mana? Mau buah yang mana? Buah itu sampai bak sendiri. Tidak pergi, tak pergi beli, tak pergi ambil juga sendiri, enggak ada. Anda mau apa-apa di surga, pikir aja. Mau manggis, baru fikir manggis datang depan mulut, dan manggis itu sudah datang dikupasin Pak, makan langsung itu, tidak ada yang busuk. Mau jeruk, mangga, semangka, apa-apa yang Anda mau sudah disiapkan untuk makan langsung. Ambil dan makan gitu aja. Kalau mau baring seperti ini dan buah masuk mulut aja bisa, apa-apa yang Anda mau di surga bisa. Mau baring buah masuk dalam mulut itu sendiri bisa. Anda mau baring, mau bidadari yang suapin Anda bisa. Panggil, ada banyak bidadari kan di surga Anda punya insyaallah nanti. Anda baring dan lihat bidadari yang mana ya, yang mana. Istri ada tapi istri tak lihat. Istri ada bersama Anda dan istri tak lihat bidadari itu. Jadi Anda bisa hubungan sama bidadari juga depan istri tapi istri tak lihat. Aman ya, jangan khawatir, jangan nervous ya Pak saat itu. Enak aja, silakan. Istri sebelah Anda, dia juga nikmat, makanan, minuman. Lihat Anda, bisa Anda ngobrol sama dia seperti tidak ada apa-apa, padahal kamu sama bidadari. Ya surga Pak, bukan seperti dunia. Di dunia aja Anda lihat sedikit apa-apa, kamu lihat apa gitu. Kadang nitir Pak, nah, nitir. Lihat jalan depan kita, yang nitir itu bagaimana ghadul basar gitu. Tunjukkan pandangan bagaimana kalau nitir. Naprak kan? Nah, lihat jalan aja. Ada satu perempuan jalan atau apa, ya Allah jangan lihat. Orang fokus, ada motor depan, ada mobil fokus sama perempuan yang jauh itu, bagaimana kamu lihat? Kamu tidak nitir karena itu kamu bisa lihat. Orang lihat jalan aja begitu. Waduh, kalau pada suatu hari Anda nitir dan jalan macet seperti itu, dan ada satu perempuan, ibu atau mbak, suruh dia jalan aja karena banyak mobil di belakang, buat kebaikan aja. Langsung istri bilang, kamu buat ini sama ibu-ibu saja atau sama semuanya? Ibu-ibu sama lelaki sekali katanya. Padahal sering sama lelaki lebih. Ya Pak, jalan Pak, masuk dulu. Macet, akhirnya berhenti gitu. Ya, suruh orang jalan dulu gitu. Yang sering itu lelaki lebih. Tapi istri lupa semuanya. Istri Anda akan lupa semuanya. Baru 2 lelaki, 3 kali, 4 kali lelaki jalan. Waktu ada 1 kali aja perempuan jalan, kamu komen. Mana ada? Ini yang pertama kali itu. Nah, ini kalau di dunia. Cemburunya, pusing kepala itu macam-macam di dunia Pak. Pegang HP aja, kalau Anda senyum aja sedikit, Anda lihat sesuatu lucu gitu. Kadang-kadang keluarga kirim
gambar ya. Kemarin itu 2 hari lalu anak kecil untuk kebunakan saya hantar ke grup itu. Masya Allah, saya senyum aja. Ya Allah, siapa yang buat kamu senyum seperti ini? Senyum untuk istri aja, nggak usah untuk yang lain. Ini. Ya Allah, cepat kamu berubah ya. Kamu ganti apa? Subhanallah itu. Ini di dunia apa? Satu langkah Anda jalan harus dikomen. Tapi di syurga aman. Tidak ada susah, tak pusing kepala, tidak sakit hati. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa fakihatin mimma yatakhayyarun." Buah-buahan dari apa yang mereka mau. Wa lahmi tayrin mimma yashtahun. Wa lahmi tayrin, daging burung. Lahm yani daging. Tayr burung. Daging burung macam-macam di syurga. Wa lahmi tayrin mimma yashtahun. Yashtahun mau. Yashtahun ingin yang mana? Ayam ada, burung yang lain ada, semuanya daging ada. Dan bagaimana kalau orang mau makan di syurga buah atau daging? Da'wahum fiha subhanakallahum. Kalau anda mau apa-apa, ada burung terbang, enak burung itu kalau dimasak. Kalau anda mau di dunia apa? Bagaimana harus pergi toko, minta, tunggu dimasak seperti itu. Minyak banyak yang buat sehatnya sakit, kurang sehat gitu kan. Tapi kalau di syurga, subhanakallahum, begitu aja. Artinya ya Allah, saya mau burung itu. Jadi apa burung ini? Tiba-tiba burung itu dan yang terbang itu di depan anda sudah masak, langsung makan enak gitu. Da'wahum fiha subhanakallahum. Hanya yang mereka ngomong subhanakallahum. Itu ya artinya ya Allah kita mau ini. Jadi walahmi tayrin mimma yashtahun, tadi buah, kemudian daging burung. Dari ini bagian ulama berkata, ini cara sehat untuk makan. Cara makanan sehat, makan buah dulu, baru makan makanan yang biasa. Kalau kita terbalik Pak, kalau ada nasi, makan nasi dulu, sayur, daging atau ayam atau ada apa, baru akhirnya pisang, jeruk, buah yang ada salak gitu. Tapi selalu dalam Al-Quran seperti ini, burung atau daging atau makanan itu setelah buah-buahan. Dulu buah-buahan, lalu makan. Wa fakihatin mimma yatakhayyarun wa lahmi tayrin mimma yashtahun. Jadi banyak ayat juga yang lain sebut buah dulu baru makanan. Wa fakihatin mimma yatakhayyarun, buah dari apa yang mereka pilih. Wa lahmi tayrin mimma yashtahun, burung dan daging burung yang mereka menyukai, yang mereka ingin. Setelah itu, ini juga sepertinya di dunia seperti ini, makan dulu, makan buah, makan ini. Setelah itu mau hubungan dengan istri, itu yang cara yang benar atau yang bagus. Ulama, ya, doktor dan ulama juga berkata ini. Kalau orang mau berhubungan sama istrinya, jangan waktu lapar. Lapar itu tak kuat nanti ya. Harus ada isi perut itu sedikit. Jangan makan banyak juga, nanti tak nafas. Ya, jadi makan buah, kemudian makanan yang biasa. Wahurun 'ain. Ulama juga bahas ini karena kenikmatan yang paling besar itu makanan, minuman, kemudian ada kenikmatan sama istri, itu hurun 'ain. Hurun 'ain itu bidadari. Hurun 'ain bidadari yang sangat-sangat putih, matanya besar, yang putih itu sangat putih dan yang tengah itu sangat hitam. Jadi sangat cantik, sangat cantik. Bidadari di syurga sangat cantik Pak. Mereka putih. Nabi SAW bersabda, yura mukhu suqiha min bayadiha. Yani
tulang dalam badannya nampak karena dia sangat putih. Tulang, karena bidadari itu sangat putih, bisa lihat tulangnya dalam badannya gitu, putih sekali, ajaib. Karena itu sabar kalau istri anda Afrika, sabar. Pada hari kiamat diganti jadi hurun 'ain. Istri jadi cantik, anda juga dapat bidadari. Dan jangan pak, anda hilang bidadari gara-gara apa perempuan di dunia anda lihat di Facebook atau di social media yang tidak tutup auratnya gitu. Jangan hilang nikmat yang besar itu karena perempuan-perempuan di dunia yang buka auratnya. Khususnya di zaman ini banyak perempuan tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak perempuan yang pakai jilbab tapi pakaiannya ketat dan buat TikTok. Dia buat status sambil joget-joget seperti itu, tunjuk badannya, tunjuk auratnya, tidak bertakwa kepada Allah, tidak tahu kalau ini dosa, tidak tahu kalau ini buat Allah marah, kalau tidak tahu kalau Allah Subhanahu wa taala menjadikan rezekinya sempit kalau buat seperti ini. Dia tidak tahu kalau pada suatu hari bisa menjadi sakit dan jutaan orang yang melihatnya itu tidak mau lihatnya sama sekali. Perempuan yang kena fitnah, badannya cantik, tunjuk badannya, dan banyak orang jahil ikutnya. Cantiknya mbak, Masya Allah, hebat suaminya, apa komen-komen yang seperti itu. Pada suatu hari kalau perempuan itu sakit, sudah hilang kecantikannya atau sudah tua dan pasti ini jadi pada suatu hari. Anda bisa lihat artis-artis perempuan di zaman dulu pak, bagaimana waktu film putih hitam itu, bagaimana perempuan sangat cantik, sangat muda, sampai sangat terkenal. Sekarang mungkin kalau sudah 70-an, 80-an, bagaimana mukanya, bagaimana badannya. Di Mesir paling banyak artis laki maupun perempuan di akhir umurnya seperti ini, dia selalu mengeluh, tidak ada yang tanya tentang saya sekarang, katanya. Perempuan bilang, dulu saya buat orang bahagia dengan film-film. Bahagia apa? Buat dosa banyak gitu dulu, ya. Tapi karena dia sudah tua, tidak ada orang panggilnya lagi untuk berlakon lagi. Sudah dia mengeluh, sekarang tidak ada orang tanya tentang saya. Saya mau orang datang untuk saya, tanya tentang saya butuh uang juga tidak ada. Dan paling banyak di antara mereka meninggal fakir, miskin. Jadi bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perempuan muslimah itu harus menjaga diri, harus bertakwa kepada Allah. Dan orang yang punya istri, yang punya anak-anak, harus cemburu dan harus ingat ini tanggung jawab terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ada orang lelaki yang merakam istrinya sendiri, buat taruh HP-nya dan buat video sama istrinya gitu, video lucu katanya. Istrinya tidur pakai dastar seperti itu saja, tapi pakai jilbab, berarti berlakon lah semuanya itu. Dia pakai jilbab aja sambil tidur, tapi pakai dastar. Ya suaminya, ya mari kita buat satu video bodoh gitu, mari kita buat satu video jahil, mari kita buat satu video dosa gitu. Yang ngomong ini, ya tak ngomong video dosa, video jahil, tapi ini hakikatnya, ini faktanya. Nah, rakam istrinya sambil tidur, lemparkan air atau buang air atasnya, dia bangun kaget, lemparkan dengan bantal. Saya tak tahu jutaan orang lihat video seperti ini, kenapa? Masuk channel dia, ya lihat video lucu yang lain. Sebenarnya orang yang buat seperti ini buat orang lihat badan istrinya. Orang tak masuk lihat lucu, mau ketawa, enggak. Semuanya lihat badan istrinya seperti itu. Maka bertakwalah kepada Allah. Uang yang orang dapat dari jalan ini haram, karena memang ini haram. Tunjuk aurat istrinya untuk manusia, ini haram, berarti uang yang masuk itu haram juga. Jadilah cemburu, karena cemburu itu salah satu sifat orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
wa hurun 'ain, bidadari yang sangat cantik, matanya putih hitam sama-sama yang cantik. Ka'amthalil lu'lu'il maknun, seperti mutiara. Ka'amthalil lu'lu'il maknun, nampaknya itu seperti mutiara, cantik sekali, yang dimuliakan. Jazaan bima kanu ya'malun, ini balasan sesuai dengan apa yang mereka melakukan dulu di dunia. Ya, penting sekali ayat ini, Pak. Ayat ini sangat-sangat penting. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman jazaan, yakni balasan, bima kanu ya'malun, balasan sesuai dengan amalan mereka dahulu di dunia. Maka anda mau selamat dari neraka dan masuk syurga yang sangat nikmat ini, makan buah-buahan, minum dari sungai-sungai, makan dari daging yang anda mau, ada bidadari, dan bangunan syurga itu luar biasa. Semuanya itu harus, kalau kita mau, harus melakukan di dunia dulu amalan yang buat kita masuk semua kenikmatan itu. Jazaan bima kanu ya'malun, dan untuk tambah nikmat itu, la yasma'una fiha lagwan wala ta'thima, mereka tidak dengar dalamnya, dalam syurga, lagwa, kata sia-sia. Di dunia kadang-kadang orang sama istrinya ngobrol, enak, jalan-jalan, dia dengar satu kata dari orang yang sia-sia atau kata jelek, buat moodnya berubah. Padahal saya istrinya, ya kita sudah senang-senang, bahagia, enggak usah dapat efek negatif dari orang lain gitu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, mereka di syurga tak dengar ini. Wala ta'thima, tidak ada kata dosa, tidak ada kata yang buat mereka buat dosa, atau kata jelek yang mereka dengar, enggak ada. Illa qilan salaman salama, kecuali berkataan salam, ucapan salam. Illa qilan, yakni ucapan salaman salama, yakni salam. Salam itu dari malaikat, malaikat masuk untuk ahli syurga. Salamun alaikum bima sabartum. Assalamu alaikum, masuk bareng atas kasurnya gitu. Tiba-tiba Jibril datang. Assalamualaikum ba, gitu. Jibril tak akan ngomong ba, ya. Assalamualaikum gitu. Assalamualaikum, salamun alaikum. Jadi dengar salam saja dari malaikat, dari ahli syurga. Salam dari Allah Subhanahu wa taala, melihat Allah Subhanahu wa taala di syurga, dan itu nikmat yang paling tinggi. Orang melihat wajah Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita ahli syurga. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita golongan as-sabiqun itu. Semoga Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita bersama Nabi Muhammad SAW di syurga dan Firdaus al-A'la, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan Al-Quran sebagai syafaat untuk kita pada hari kiamat. Allahumma amin. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.